Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maldini, asal kelas 7F NPM 5019208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat yang berjudul Penataan Ruang Kelas, Perorganisasian Murid Disiplin Kelas. Penataan ruang kelas. Pada umumnya, model atau bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu persegi. Sebaiknya guru mengidentifikasi dan mendaftar semua benda yang ada dan menempelkan di ruang kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Daerah pajangan. Hasil karya murid sebaiknya dipajang di tempat yang telah ditentukan guru. Gunakan ruang kelas yang ada dengan sebaik-baiknya. 2. Kemudahan bergerak. Kemudahan bergerak bagi guru dan murid juga perlu dipikirkan. Guru dan murid dapat leluasa bergerak dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. 3. Papan tulis. Penggunaan dua papan tulis dalam PKR akan lebih mudah. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok akan sangat berguna. Papan tulis dipasang pada ketinggian yang dapat dijangkau murid. Jangan letakkan papan tulis yang menghadap jendela atau di tempat yang biasanya murid menjadi silau. 4. Bangku dan kursi. Jangan gunakan bangku dan kursi yang menjadi satu. Hal ini akan menyulitkan dalam mengatur bangku dan kursi saat kerja kelompok. 5. Meja guru. Meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan. Guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Pengaturan Dena. Guru PKR nampaknya juga masih mengatur Dena seperti tersebut. Sebenarnya dalam PKR, pengaturan semacam ini kurang sesuai. Ini disebabkan oleh hal-hal sebagian berikut. 1. Tidak luas jika guru ingin berlatih dari bentuk kegiatan klasikal menjadi kegiatan kelompok kecil. 2. Sulit untuk melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar yang bervariasi dalam bentuk yang bersamaan. 3. Membatasi gerak Anda untuk melakukan survei dan memberi umpan balik secara individual. Perorganisasian murid. Ruang kelas bukan hanya sebagai tempat untuk guru mengajar dan murid duduk dengan tenang untuk mendengarkan pelajaran dari guru. Kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada interaksi dan aktivitas belajar murid. Oleh karena itu, keharmonisan perpaduan perorganisasian kelas dan perorganisasian murid akan sangat mendukung terciptanya kelas yang berinteraksi pada kegiatan pembelajaran. Salah satu dari dua hal tersebut terlepas, maka kegiatan pembelajaran yang diharapkan tidak terjadi dengan efektif. Kelompok belajar. 1. Membentuk kelompok belajar. 2. Merencanakan kegiatan belajar. 3. Meningkatkan keterampilan belajar kelompok. 1. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok? Keadaan kelas selama ini ditandai dengan adanya persaingan antar murid. Murid bekerja sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, serta adanya perbedaan yang cukup jauh antara murid yang maju dengan murid yang lambat. 2. Bagaimana merencanakan kegiatan belajar? Menentukan bagaimana cara murid bekerja sama, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok, melatih dasar-dasar kerja secara teliti. 3. Bagaimana cara membentuk kelompok belajar? Mengelompokkan kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Mengelompokkan kelompok belajar berdasarkan kemampuan yang berada pengelompokan sosial. Disiplin kelas. Disiplin kelas maksudnya adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terkait oleh kegiatan belajar sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Apa yang dimaksud dengan ARK? Aturan rutin kelas adalah aturan-aturan dan
prosedur yang dirumuskan oleh guru serta dimengerti oleh murid untuk mengatur kegiatan dan perilaku sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.